Tante, nggak apa-apa Tante. Saya di mana? Loh, kok ada Bella? Kamu kenapa? Tante, kejadiannya pelan-pelan Tante, agak aneh juga. Terus Mama? Tante juga. Ma? Mama nggak apa-apa kan? Nggak, Mama nggak apa-apa, nah. Tapi cuma Mama bingung aja. Dan kenapa setiap kali ada kejadian aneh, ada sangkut pautnya dengan Bella? Tante kok jadi marah-marah? Tante emang lupa ya? Tadi kan Tante digebukin batu sama warga, terus Bella yang ngelemetin, Bella yang nolongin Tante. Udahlah Justin, kamu gak usah bela-belain aku kayak gitu. Aku tuh emang salah kok. Aku emang biang keributan dan biang keanehan di sini. Bella, itu kan bener kejadiannya kayak gitu tadi. Kamu kenapa sih? Aku tulus loh bantuinnya. Ada rasa terima kasihnya. Kamu kemana aja sih? Gak bilang, dicariin juga. Ma? Justin! Justin, sahabat tersayang Mama udah balik lagi. Iya, ya syukur ya Ma ya. Ya udah kalau gitu Mama istirahat sekarang, kan sahabatnya udah balik. Ya deh, Mama istirahat dulu ya. Iya. Bella, kenapa sih aku nggak pernah bisa ngertiin kamu? Justin, maafin aku ya. Harusnya aku tuh gak kasar sama kamu. Aku gak jutek sama kamu. Padahal kamu udah baik banget. Mau nolongin aku sama Mama. Harusnya aku kan gak kayak gitu sama kamu. Kamu pasti tahu persis bagaimana perasaan aku sama kamu, Justin. Tapi aku nggak mungkin menunjukkan perasaan aku itu. Perasaan aku itu tidak berarti apa-apa. Buat aku, keluarga adalah segalanya. Buat aku, perasaan adikku adalah yang utama. Aku minta maaf karena aku udah kesel sama kamu, Justin. Terima kasih untuk segala perhatian dan pertolongan yang tulus dari kamu. Dari aku, gadis yang selalu memperhatikan kamu saat di kampus. Bella. Aku gak mungkin kasih surat ini ke Justin. Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu melakukan kejahatan di rumah ini. Sini. Risma, Ya Bu. siapa yang kamu geret-geret? Bu, saya berhasil menangkap penjahat ini, Bu. Ternyata orang ini yang menaruh ular di kamar Bu Rani. Kamu? Iya Bu. Tapi itu bukan ide saya Bu. Maksudnya? Saya cuma disuruh naruh ular di kamar Ibu. Sama? Perempuan muda Bu.
siapa? Bella, Bu. Kamu yakin namanya Bella? Iya, Bu. Dia bilang begitu, Bu. Saya bener-bener gak nyangka Bella tega melakukan itu ke ibu. Ya udah cepetan kamu pergi. Awas ya, sekali lagi kamu melakukan tindak kejahatan di rumah ini, saya laporkan kamu ke polisi. Udah sana pergi, pergi. Iya, Bu. Benar-benar gak nyangka saya, Risma. Bella itu lain di muka, lain di hati. Iya Bu, betul kata ibu. Saya aja gak nyangka kalau Bella seperti itu. Padahal muka Bella itu kan polos banget ya Bu ya. Oh iya Bu, ibu tahu gak? Kemarin waktu di rumah sakit, saya itu sempat mendengar pembicaraan Bella dengan pengacara Bu. Saya mendengar bahwa Pak Tio memberikan harta warisannya sebanyak 80% kepada Bella. Apa jangan-jangan semua ini idenya Bella Bu? Dia sengaja ingin menyingkirkan ibu dari rumah ini. Pasti dia pura-pura ikhlas Bu, dan pura-pura baik sama ibu. Bener gak Bu? Lihat aja nanti Bella. Bukan cuma kamu kok yang punya banyak ide. Bella, Kami berhasil mendapatkan hatimu, Bella. Bella. Kami akan bersatu lagi. Bella. Bella. Bangun gak? Mama, ada apa Ma? Gak usah pura-pura deh. Saya benar gak nyangka ya. Ternyata kamu nyuruh orang masukin ular ke kamar saya. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih? Ngaku aja deh. Gak usah pura-pura manis kayak gitu. Saya juga tahu kalau kamu itu gak pernah ikhlas ngasih warisan kamu ke saya dan Sheila. Malah diam-diam kamu mencoba melenyapkan kita kan? Hah? Kamu jahat! Jahat sekali! Bella tuh gak seperti itu. Bella tuh sayang sama Mama sama Sheila. Mana mungkin aku gak tulus sama kalian. Kenapa sih Mama tuh gak bisa percaya sama aku? Bagus, bagus. Rani memakan semua kebohonganku tentang Bella. Saya udah gak bisa percaya lagi sama kamu. Kamu udah bunuh suami saya. Kekuatan aneh kamu itu udah menghilangkan Mas Tio dari hidup saya. Bella punya kekuatan. Aku harus cari tahu nih. Apa sih Mbak? Kamu tunggu dia di ujung jalan situ. Tuh,
Kamu lihat kan? Pokoknya kalau sampai dia ada, kamu harus serang dia seheboh-hebohnya. Cepet, cepet, tunggu apa lagi? Ah, kalau kamu melewat sini, lawan aku dulu. Baik, kamu baik. Baik, kamu mau kemana kamu? Hah? Ayo. Astaga, Manusia apa kamu? Mbak sengaja ya, biar saya cepat mati ya. Makanya Mbak nyuruh saya menyerang perempuan tadi. aduh Mas mau apaan sih? Saya itu bener-bener gak tahu kalau perempuan itu ternyata punya kekuatan. Mas jangan berisik, kita kedengeran. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya tidak mau berurusan lagi dengan perempuan api itu dan keluarganya. Sekarang cepat bayar untuk semua tugas-tugas yang sudah beres. Lah Mas, saya ini sekarang bener-bener lagi gak megang uang. Saya kagak mau tahu. Pokoknya kalau Mbak nggak mau bayar sekarang, saya akan aduin kepada Bu Rani kalau semua ini adalah Mbak otak. Aduh Mas, jangan kayak begitu dong Mas. Jangan lari kamu. Risma. Intan. Oh, anak sama ibu sama-sama penjahat kamu ya. Risma, kamu harus segera bayar. Kalau tidak, saya akan bongkar semua kepada keluarga Bu Rani. Kalau kalian berdua adalah penjahat. Bang, tenang dulu. Urusan uang mah kecil-kecil gampang. Mendingan abang pergi dulu sekarang. Pasti saya bayar. Oke. Kamu pegang omongan kamu. Saya akan balik lagi dan kamu harus menyiapkan uang itu. Kalau tidak, awas. Pikiran kamu tuh di mana sih Tan? Jangan asal janji sama penjahat. Kamu kan tahu sekarang keadaan Mama seperti apa. Emang kita mau bayar pakai apa Intan? Lah Mama tuh gimana sih? Kan kita juga punya hak atas harta Papa Tio. Karena aku tuh juga anak kandung Papa Tio. Kenapa Mama nggak tuntut hak kita? Aduh Intan kamu nih ya. Gak semudah itu Intan. Dulu itu Mama menikah dengan Tio itu hanya menikah sirih. Kok mau-maunya sih cuma nikah sirih doang sama Papa Tio? Apa Mama nggak mikir nasib anaknya Mama nantinya gimana? Intan, itu jangan kurang ajar. Waktu itu Mama sangat mencintai Tio. Jadi Mama gak ada pikiran apa-apa. Mau nikah sirih kayak mau apa, yang penting Mama nikah. Karena Mama nggak peduli. Mama nggak pakai logika. Aku bener-bener gak nyangka ya. Mama tuh cuma nikah siri doang sama Papa Tio. Mbak Risma nikah siri dengan Papa Tio. Pokoknya, kalau Mama nggak mau urus harta dari Papa Tio, aku bakalan nunjukin foto ini ke Sheila. Biar dia juga mau bagi bagian harta warisannya ke aku. Kalau perlu, aku datengin pengacara keluarga kita sekalian. Cukup, kamu gak usah gegabah. Gak semudah itu. Kalau nanti sampai ketahuan, bisa diusir dari rumah ini. Ma, aku udah gak sabar. Intan, uangnya sini balikin. Gak mau. Balikin gak? Gak mau. Balikin sini. Gak mau. Gak mau. Balikin gak? Gak.
Intan, Mbak Risma, kalian kenapa sih ribut-ribut? Tadi aku dengar kalian tuh sebut-sebut nama papa aku, Papa Tio. Dan aku juga dengar kalau Mbak Risma itu pernah nikah siri sama Papa Tio. Ini foto siapa? Maaf ya Sheila, tadi Mbak agak sedikit berantem sama Intan. Karena Intan baru tahu kalau ternyata ayahnya pernah menikah siri dengan Mbak. Oh ya? Astaga, dunia sempit ya Mbak. Iya, kamu betul sekali Sheila. Dunia ini sempit sekali. Dan kebetulan nama ayahnya Intan juga bernama Tio. Tadi tuh shock banget, Shil. Pas ngeliat foto itu, ternyata papa aku tuh bisa selingkuh dengan Mbak Risma. Intan, lo yang sabar ya. Ya, emang kadang-kadang tuh kita pasti kaget akan kejadian baru di keluarga kita. Tapi gue yakin lo pasti bisa lewatin ini kok. Lo yang semangat ya. Makasih ya, Shil. Ya udah, kamu mendingan lanjutin masalahnya dulu dengan Mbak Risma. Aku keluar dulu ya. Makasih ya Sheila. Untung dia percaya. Tapi coba lihat deh, coba lihat. Tapi Mak, kok fotonya bisa beda sih? Jelas-jelas tadi itu aku lihat kalau ini foto nikah siri Mama dengan Papa Tio. Makanya kamu tuh kalau mau jangan sembarangan. Pakai ngatain mama bodoh lagi. Yang bodoh itu kamu sama nggak punya otak. Emang kamu pikir sebodoh itu mama naruh foto asli di rumah ini? Apalagi dengan mulut kamu yang bocor kayak begini. Tapi aku juga gak bakal terlalu diem kayak Mama. Aku akan bergerak lebih cepat untuk ambil semua milik Sheila dan Bella di rumah ini. Bagus. Si Bella lagi gak ada. Kan bener ada. Oh, bagus banget. Coba gue cobain. Gue bawa semuanya. Tenang aja. Kayak kertas surat apa? Astaga, ini surat cinta Bella buat Justin. Bisa gue manfaatin buat bikin si Bella malu. Semalu-malu. Ada lagi yang mau dipesan? Halo semuanya, halo pengumuman. Aku cuma mau kasih surat cinta pelayan yang ada di sini loh. Ada yang mau baca nggak?
Dibaca. Hah? Surat cinta buat Justin? Justin bukannya pemilik kafe ini ya? Astaga, Len jadi cinta sama majikannya. Intan, kamu tuh apa-apaan sih? Sini, kamu jangan bikin kacau kafe ini dong. Sini kasih aku. Bella, siapa yang bikin kacau? Malah kamu tahu yang bikin kacau, bukan aku. Udah tahu di sini jadi pelayan, masih aja bikin surat cinta buat majikan. Dasar kencetilan lo.